Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua dalam bertemu melalui tatap layar hari ini di ruang Zoom untuk melanjutkan perkuliahan mata kuliah pendidikan inklusi untuk kita semua, dan semoga pertemuan kita menuai banyak keberkahan dan kebermanfaatan. Dan beberapa menit ke depan hingga tuntasnya mata kuliah di hari ini dapat menjadikan kita nanti insan yang semakin bersyukur, dan Allah karuniakan juga untuk kita usai kita mengakhiri mata kuliah hari ini memiliki dan memperoleh hati yang semakin bahagia dan pikiran yang semakin terbuka. Allahumma amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu semuanya, di siang hari ini setelah kita ada berapa kali bertemu pagi, apa kabar? Alhamdulillah. Semangat. Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah. kabar Ibu. Ibu apa Bu? Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat dan penuh rasa syukur, bahagia pula Bu Sri Herlina. Jadi Sebentar angkat kalian Bu, hari hujan. silahkan Bu Yeni. Eh, Bapak Ibu semuanya, tadi saya memutarkan beberapa video karena saya sudah masuk dari awal, tapi tadi saya simak pada mengantuk, mungkin kelelahan karena kerja target pertemuan. Maka saya kira jika saya langsung masuk dan menjelaskan materi ataupun diskusi, sepertinya kurang on. Nah, oleh sebab itu, dalam dunia pembelajaran kita juga harus mempertimbangkan beragam aspek dan juga faktor yang mempengaruhi kelancaran dalam proses pembelajaran. Karena kita semua paham bahwa pembelajaran itu tidak hanya seseorang yang mengajarkan atau sebagai sumber informasi utama, tapi meliputi tiga aspek yang tidak bisa tertinggal, yaitu satu, fasilitator atau pengajar atau pendidiknya, si pembelajar atau peserta didik, dan materi yang diajarkan yang meliputi beragam hal-hal terkait lainnya, seperti medianya, strateginya, tekniknya, materi ajarnya, dan segala macam. Nah, jadi tiga faktor tersebut jika tidak terpenuhi secara maksimal salah satunya, maka proses pembelajaran tidak bisa dipungkiri pasti tidak akan tercapai secara maksimal. Begitu Bapak Ibu. Maka tadi saya mencoba untuk menggunakan strategi ya, membuka wawasan kembali. Kalau tadi sudah agak ngantuk, mungkin tadi bisa terpejam sedikit. Di cuaca kalau di sini sudah hujan deras dari tadi. Sama Maka Bu. iya, makanya tadi saya putarkan video supaya tadi bisa sedikit refreshing begitu ya, Bapak Ibu. Dari tadi pagi apakah sudah ada kelas? Ya Bu, dari jam 10. Jadi sudah berapa mata kuliah Bu Nurainun? Ada 3 mata kuliah. Tiga dengan ini, Bu. 3 sama ini Bu. Ketiga ini, Bu. Iya, Ketiga, Ibu yang inklusi. baik. Jadi walaupun ini agak-agak ngantuk karena sudah yang ketiga, memang ini juga jam rawan ya, jam segini. Saya mau meminta refleksi dulu dari Bapak Ibu terkait tiga video tadi yang sudah diputar. Apa dulu respon Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke diskusi berikutnya? Silakan.
Kalau buat saya, boleh ya Bu? Halo Ibu. Silahkan Bu Nurmayeti. Bu Nurmayeti kenapa pakai gambar? Apa Bu, jaringannya kurang bersahabat Bu? Oh begitu. Baik, silakan Bu Nurmayeti. Kok saya Bu? Tadi siapa ini? Saya Bu. Hah? Ibu Samseri. Samseri Bu. Oh, di layar saya yang berbicara Bu Nurmayeti. Oh, Bu Yang Samseri. muncul besar itu lumayan. Bu Samseri ya? Iya. Oh iya, karena di layar Bu Samseri dia tidak muncul. Oke, Tadi Bu, silakan. saya nampak Ibu. Bukan Bu Samsiri, kan ketika ada berbicara, dia kan ada muncul di kotaknya itu warna hijau tanda Ibu sedang berbicara. Iya, Tadi Bu. tidak terlihat tempat Bu Samsiri. Silahkan Bu Samsiri. Kalau menurut saya, ini saya pribadi ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih ke Menteri Pendidikan atau orang-orang yang benar-benar memikirkan setiap anak yang punya kebutuhan khusus. Semakin hari, semakin hari, bertahun-tahun, selalu memberikan yang terbaik dan sebagai manusia menganggap ciptaan Tuhan itu semuanya sama dan memberikan terbaik agar mereka itu sama dengan teman-teman yang lain yang sempurna diberikan Tuhan dan mengucap syukur kali ya buat orang tua yang saat ini anaknya diberikan Tuhan kepercayaan mendapat anak yang seperti itu. Inilah kesempatan bahwa tahun ini bahwa ini yang terbaik diberikan pemerintah atau siapapun itu yang memikirkan dengan adanya inklusi ini semua anak itu sama, punya hak yang sama dan ada tempat buat mereka mengembangkan apa yang ada pada mereka. Rasanya bahagia sekali Bu lihat-lihat sekolah yang seperti itu, melihat guru-guru, melihat orang-orang pintar, apapun cara mereka itu untuk memajukan anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Itu aja Bu, nggak melihat gimana sekolahnya besarnya, cuma pemikiran mereka itu membawa anak-anak itu gitu loh Bu, sampai mereka itu berarti, sama artinya gitu. Kayaknya itu aja Bu yang paling paling melekat di hati gitu Bu dan pikiran saya. Makasih Bu. Terima kasih Bu Samsiri. Dari penyampaian Bu Samsiri itu sudah mewakili dari wujud penerapan rasa syukur yang mendalam dan positif vibes ya. Jadi artinya kita melihat dari sisi apapun dalam bagian kehidupan ini, hal terpentingnya saya kira adalah rasa syukur. Dari aspek apapun, baik dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia politik. Nomor satu, disyukuri dulu. Bersyukur dulu, baru kita bisa melihat hal-hal positif lainnya. Sehingga pikiran kita akan cenderung ke hal positif yang lebih luas lagi begitu. Tapi terkadang kita salah konsep dalam menyusun strategi cara pandang. Kita sering banyak kadang-kadang merespon dengan dari sisi negatifnya dulu kekurangannya apa. Sehingga kadang-kadang hal positif itu tidak muncul secara maksimal dan rasa syukur itu menjadi hilang. Nah, begitu. Jadi kalau kita melihat dari segala sisi apapun itu tema dan bagian dari kehidupan ini, kalau dari rasa syukur kita pandang sisinya, pasti akan mengundang lebih banyak hal positif. Begitu. Jadi saya pernah itu dulu sedikit bercerita Bapak Ibu, pernah waktu itu saya sholat maghrib di sebuah masjid waktu saya dalam perjalanan ketemu dengan nenek-nenek yang sudah tua, tapi wajahnya segar seperti remaja. Saya tanyakan apa rahasia ibu, anaknya banyak dan cucunya juga banyak. Usianya juga lumayan sudah di atas rata-rata orang yang punya kontrak hidup di dunia. Hal yang tetap saya ingat nomor satu yaitu
Katanya, tetap saya selesai sholat, nomor satu saya minta supaya saya dijadikan sebagai orang yang pandai bersyukur. Jadi ada satu lagi juga guru saya itu yang menegaskan hal itu dan memberi sebuah pesan mendalam saya kira. Sehingga sampai hari ini saya sudah menjadi manusia, menjadi pendidik secara akademis dan profesional. Kata kuncinya bersyukur. Mungkin Bapak Ibu itu bisa menjadi orientasi kita juga dalam penerapan pendidikan inklusif ini. Bagaimana kita juga mensyukuri, menerima keberagaman, menerima seberapa istimewanya iya, Allah menciptakan beragam insan, nah gitu. Tapi tadi kalau kita lihat dari videonya tidak terlepas bahwasannya tadi dari contoh salah satu peserta didik bahwa peserta didiknya itu walaupun fokusnya itu rendah, kemampuan fokusnya rendah, tapi ternyata kemampuan artnya ya atau nilai seni dari mengambil dari sisi fotografi ya, tapi memiliki kelebihan. Nah, itu yang kita juga sama-sama pahamkan dari awal bahwasanya orientasi kita melihat dari sisi positifnya, bahwa orientasi penerapan pendidikan inklusif bukan menerapkan atau merujuk kepada kekurangan siswa berkebutuhan khusus. Bukan kekurangannya yang kita fokuskan, walaupun itu dalam asesmen diagnostiknya di awal sebelum kita menempatkan dan memberikan treatmentnya, itu sangat perlu sekali kan kita melihat apa kekurangan dan gaya belajarnya dan kondisi serta latar belakang siswa. Tapi untuk pengembangan ke depannya, seperti untuk materi hari ini yang ingin saya sampaikan, nanti slide-nya akan saya bagi, itu juga Bapak Ibu kita merujuk kepada potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi apa yang ia miliki yang dapat kita dukung sehingga siswa tersebut bisa mengembangkan dirinya dan siswa tersebut bisa menjadi memiliki pengembangan diri secara maksimal. Oke, Bu Fovia silahkan. Ya, Bu. Tadi saya melihat dari video pertama itu penataan ruangan untuk peserta didik inklusi. Di sini saya menyimpulkan penataan ruangan dan lingkungan inklusi itu bukan sekedar secara fisik aja, tetapi menciptakan yang terpenting itu anak itu merasa aman, diterima dan dihargai. Sehingga semua anak berkembang sesuai dengan potensinya. Itu Bu. Kita memperhatikan bukan hanya sekedar fisik, tapi fisikisnya yang terlebih dahulu gitu. Nampak kacamata mama. Iya Ibu Fovia, iya terima kasih sekali. Saya mencatat Bu Fovia. Jadi setiap Bapak Ibu berkomentar saya catat. Makanya tadi terjeda saya merespon. Oke, Bu Nurainun, bagaimana Bu Nurainun? Kalau saya tadi sebenarnya mau merespon yang kata Ibu tadi ya. Memandang anak itu harus dengan di potensi mana yang dia punya gitu ya kan. Karena kan terkadang orang tua kan ingin anaknya itu sama dengan orang lain yang rajin menulis apa nih. Jadi saya studi kasusnya itu anak saya itu dia kalau udah nulis malas sekali Bu. Jadi kalau nulis itu sampai orang keluar main pun dia nggak selesai gitu kan. Tapi ketika dia memain puzzle itu Bu, Masya Allah gitu, kreatifnya dia itu tadi bisa menjadi pesawat, bisa dibuatnya semacam-macam bentuk gitu kan. Berarti kan potensinya dia itu merakit sesuatu itu di situ gitu ya kan. Tapi kalau jujur di menulis itu malas dia. Jadi kalau ada sesuatu itu membuat kertas itu dia bisa dibuatnya yang belum kita ajarin dia udah bisa membuat pesawat gitu. Sehingga kita ada juga pelatihan dari kertas itu membuat pesawat dia udah duluan gitu ya kan. Jadi tadi potensi anak itulah yang lebih kita legitkan gitu kan. Jadi bukan di sisi kekurangannya tadi kan Bu. Jadi
terkadang orang tua ini kan, kenapa anak saya malas menulis, ini tulisannya nggak siap saja gitu kan. Terkadang kita motivasikan juga menyuruh dia menulis, tapi dia nggak di situ bidangnya, dia kurang suka di menulis itu tadi. Tapi untuk pembacaan surah dia alhamdulillah ya melejit. Kemudian merakit-rakit, dia senangnya yang kerja motorik itu dia sering kayak gitu kan. Jadi apa namanya yang saya dapatkan dari video tadi, ternyata kan itu tadi kayak ini seorang laki-laki tadi yang ternyata dia bisa menjadi fotografer yang handal gitu ya kan Bu. Jadi potensi anak itulah yang harus kita lihat gitu ya kan, bukan di apa namanya di sisi dia menulisnya rajin kan, nggak seperti itu. Soalnya saya pernah juga mengikuti training gitu ya, yang menemukan listrik pertama itu kan orangnya sampai marah orang tuanya kan Bu, dia nggak mau nulis satu pun nggak bisa, diberhentikan sekolah sini pun nggak mau, apapun dia nggak mau nulis gitu ya kan. Terakhir marah orang tua, apa sih maumu gitu, sampai dia berusia kalau nggak salah gitu ya Bu, 9 tahun atau 10 tahun dia mendapatkan kabel, disatukannya itulah menjadi listrik tadi Bu. Sementara dia di sekolah itu kontennya nol aja gitu kan. Itu Ustadz tadi memotivasi kami waktu saya memasukkan anak saya pesantren gitu ya kan. Jadi jangan menuntut anak itu sesuai dengan keinginan kita, tapi lihatlah apa potensinya gitu. Itu yang saya dapat dari video tadi Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurainun, itu tadi kisah Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison itu dulu dihitung lambat oleh gurunya. Bahkan dikira sangat di bawah rata-rata kemampuannya dan kewalahan, dan menganggap siswa itu tidak pintar. Tapi siswa itu kritis, sering bertanya. Maka akhirnya si guru menulis surat ke orang tua, hanya boleh dibaca oleh orang tua. Tapi di situ peran orang tuanya. Ketika membaca, orang tuanya tidak mengatakan apa sebenarnya isi surat itu, tapi tetap memotivasi dan mengatakan bahwa anaknya itu jenius luar biasa. Sehingga si anak nggak bisa diajari oleh guru biasa, maka harus diajari oleh ibunya. Maka ibunya menyampaikan seperti itu lebih dan kurangnya ya Bapak Ibu. Akhirnya si anak berkembang, terus dimotivasi oleh ibunya. Begitu sampai menemukan listrik itu tadi, karena diberi kepercayaan penuh oleh ibunya untuk mengembangkan diri dan diafirmasi, dikatakan bahwasanya anaknya itu betul-betul berpotensi. Maka akhirnya satu masa ketika ibunya sudah meninggal gitu, kalau tidak salah ditemukanlah surat yang asli tadi masih ada. Ternyata di surat itu gurunya mengatakan bahwasanya anak ibu idiot, sangat bodoh, jadi tidak mampu pihak sekolah untuk mengajarinya. Maka dipulangkan ke orang tua. Begitulah lebih kurang dari beberapa kisah yang saya pahami ya, begitu. Nah, artinya di situ karena si ibu selalu mengambil hal positif, tidak menilai dari segi negatifnya, maka akhirnya maksimal, berkembang secara maksimal. Begitu juga Bapak Ibu, kita boleh mengevaluasi diri, boleh jadi dalam proses pembelajaran siswa-siswa kita itu bukan tidak pintar mungkin, tapi mungkin cara kita yang belum maksimal mengembangkan dari sisi potensi yang ia miliki. Boleh jadi ada peran kita yang menghambat keberhasilan siswa kita. Boleh jadi lisan kita yang menghakimi juga sudah menghambat keberhasilan siswa kita. Maka boleh kita berevaluasi, merenung, coba refleksi diri selama kita mengajar, Bapak Ibu, apakah kita sudah benar-benar amanah ya, mencintai dan mengoptimalkan ikhtiar kita untuk membantu siswa kita menemukan potensi dirinya dan mengembangkan potensi dirinya, bukan malah menghakimi begitu. Kadang-kadang kita menemukan juga seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya ada orang tua yang hanya fokus pada sisi kekurangannya saja, tidak pandai menulis, lambat matematika, lantas dianggap anaknya
tidak baik, padahal anaknya jujur, mungkin santun, menghargai, suka membantu. Nah, itu juga prestasi, Pak. Jadi artinya kita tidak semestinya untuk mengeneralisir begitu. Nah, Ibu Sri Herlina, bagaimana responnya? Silahkan. Iya Bu, Assalamualaikum. Eh, jadi Bu, seperti cerita-cerita sama cerita-cerita Bu Nur Ainun tadi Bu ya sebelumnya ya Bu ya. Juga dari Ibu ya kan Bu. Bahwasannya Bu, inklusi ini Bu, tentulah suatu kolaborasi yang kuat juga Bu antara guru dan orang tua. Nah, sekolah itu harus memahami gitu ya kan Bu secara utuh ketika melihat ada anak yang ABK gitu atau anak yang berkebutuhan khusus gitu ya kan Bu. Dan harus bisa menerima tanpa syarat kalau menurut saya Bu ya. Agar dia bisa belajar dan berkembang. Jadi Bu, saya ingat suatu cerita, artinya gini Bu, sebelumnya anak itu selain juga unik, anak itu kan juga amanah dari Allah Bu, titipan dari Allah gitu. Jadi ketika kita mempunyai seorang anak sebagai orang tua mungkin ya Bu ya harus berjiwa besar gitu. Apabila kalau melihat ketika dia dapat rezekinya anaknya memang yang butuh gitu ya Bu ya, seperti ABK gitu butuh berkebutuhan khusus gitu ya. Tentunya orang tua juga harus berjiwa besar. Nah, bagaimana orang tua juga harus bisa ini akan Bu mengajarkan mereka, menerima mereka, juga mengembangkan bakat mereka gitu ya kan Bu. Bersyukur juga saya Bu ada inklusi ini ya kan Bu, karena pernah suatu ketika Bu ada cerita dari teman saya lah ya kan Bu. Ada satu orang tua Bu, dia mempunyai anak ABK Bu. Jadi anak BK itu Bu karena merasa nggak senang tadi Bu melihat anaknya tadi Bu dengan ada kecacatan fisik. Maaf Bu, dia sering buang air besar di dalam celananya. Jadi mamanya ini kesel Bu, selalu dia menjotoskan kepalanya gitu. Bodoh. Maaf ya Bu, terus dia bilang mati aja lah kau gitulah katanya ya kan Bu. Akhirnya Bu, seperti tadi saya lihat dari video Ibu, suatu yang nggak sangka-sangka, mungkin dari fisik ada kekurangannya, tetapi di balik kekurangannya Bu, ternyata ada bakat yang membuat anak itu bisa bisa sukses gitu Bu. Jadi saya teringat waktu itu anaknya katanya Bu pernah kerja di perusahaan kan Bu. Dan ternyata alhamdulillah sukses Bu. Jadi setiap tahun justru anaknya di antara 3 anaknya anak yang kekurangan fisik ini tadi Bu yang malah ini Bu peduli gitu sama orang tuanya Bu, sayang sama orang tuanya Bu, ingat sama orang tua. Sedih juga saya Bu. Jadi selalu mengirim, tapi mungkin tadi itu lah Bu ya, ucapan itu doa. Ketika ibunya gini Bu merasa ya Allah, akhirnya seperti itu Bu ya Allah. Ternyata anakku yang seperti ini malah yang peduli sama aku gitu ya kan Bu. Namun Bu entah kenapa dulu mungkin mamanya sering bilang ya kan Bu, matilah kau, mati aja lah kau gitu. Akhirnya Bu setelah dia sukses Bu anaknya itu udah banyak lah Bu ngirim mamanya sampai belikan rumah mamanya ya kan Bu. Tapi anak itu tadi Bu ketimpa gitu Bu, ketimpa besi mati, betul-betul meninggal gitu kan Bu. Jadi meninggal gitu Bu. Akhirnya mamanya tuh baru nyadar ya Allah katanya gitu. Kenapa harus dia? Sampai mamanya bilang kenapa nggak yang lain aja gitu. Kenapa anakku yang nggak yang lain aja? Jadi dia akhirnya mamanya itu tadi gini Bu. Apakah ini ucapanku dulu gitu ya kan Bu? Masih ada hubungan famili sebenarnya Bu ya kan. Jadi itulah tadi Bu. Kita bisa nggak sangka-sangka ya kan Bu. Anak yang kekurangan itu ternyata bisa jadi lebih bakatnya dan kita bisa jadi dia juga nanti Bu yang macam mana ya Bu yang luar biasa terhadap kedua orang tuanya ya kan Bu. Jadi kita sebenarnya sebagai orang tua juga guru nggak boleh juga sepele itu tadi Bu. Kita nggak boleh menerima mereka tanpa syarat. Justru mereka itu anak-anak yang luar biasa yang bakatnya bisa kita kembangkan. Entah kalau bahasa orang kampung mereka itulah anak yang bertuah begitu Ibu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih sangat menyentuh sekali Bu Sri Herlina. Ya, Bu Sri Herlina itu pesannya untuk kita semua dan sebagai pengingat bahwasanya hati-hati dengan lisan karena ucapan adalah doa. Seperti contoh contoh simpelnya misalkan afirmasi ke diri kita.
ketika kita bangun pagi ataupun ketika kita melakukan apapun, apa yang kita ucapkan itu sel-sel di tubuh kita itu mendengar semuanya. Jadi Iya. ketika Bapak Ibu mengeluarkan ucapan berat kali ini, capek kali kuliah ini, banyak kali tugas ini, maka sel-sel di tubuh kita akan merespon, oh ini sangat cepat, sangat lelah, sangat capek, akhirnya berat semua terasa dan ibu menjadi muncul rasa malas, ototnya jadi kram, bisa jadi kepala jadi ini, begitu ya Bapak Ibu. Begitu ya Bu Sri Herlina. Jadi memang itu Ya, Bu. sangat luar biasa sekali tadi kisahnya Bu Sri Herlina sebagai pengingat kita semua. Jadi apalagi kalau menjadi seorang ibu tentunya harus hati-hati menjaga lisan, terutama begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita menemukan peserta didik itu secara akademis mungkin dia kategori di bawah rata-rata, misalkan tidak masuk menengah ke atas, tapi segi akademis mungkin rendah, tapi dari segi kecerdasan emosional, spiritual, kecerdasan sosialnya dia bagus, akhlaknya bagus, karakternya bagus. Bisa jadi siswa yang tadinya kita akan di bawah rata-rata karena kemampuan sosialnya tinggi, waktu berinteraksi di masyarakat malah itu yang lebih sukses. Dan Betul, bisa Bu. jadi siswa yang kita anggap terkadang bandel, sebetulnya bukan bandel, cuman kita mungkin belum menemukan strategi yang tepat dalam proses pelajaran. Nah, di situ mungkin boleh jadi justru siswa yang itulah yang nanti ingat kepada gurunya. Masya Allah, betul, Bu. Biasanya malah boleh jadi seperti itu. Artinya Bapak Ibu tetap saja kita berorientasi pada keikhlasan dan ketulusan dalam pembelajaran, dalam mencerdaskan dan membangun anak negeri itu tanpa diskriminasi, tanpa merendahkan, karena itu tadi kalau saya dalam prinsip saya tidak ada orang bodoh, siswa bodoh. Yang ada belum ketemu jalannya untuk mengoptimalkan kecerdasannya. Begitu juga tidak ada manusia yang jahat ataupun buruk. Yang ada adalah manusia yang belum menemukan cahaya keberkahan dan petunjuk, sehingga dia tidak tahu cara berbuat baik. Dia tidak tahu bahwa dia keliru. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya ini perlu juga kita sampaikan ke siswa-siswa kita supaya tidak mengeluarkan bad speech gitu. Ucapan-ucapan yang kurang baik begitu pada diri kita. Jadi Bapak Ibu kalau lelah misalkan kuliah seperti ini, katakan ini semua menyenangkan dan akan dilalui dengan Bahagia. bahagia. Jadi kalau ibu banyak mengatakan bahagia, ini tidak apa-apa, ini ringan, hanya belum terbiasa kuliah begitu. Tapi ini insya Allah akan membawa banyak kemudahan dan keberkahan. Kalau ibu waktu membuka kelas mata kuliah inklusif masuk ke Zoom ini, udah aku senang mau kuliah inklusif. Jumpa Bu Waryati senang, jumpa kawan lain membahas dengan siswa-siswa istimewa ini seperti apa cara pengajarannya dan studi kasus yang banyak sekali kita hadapi, tentu Bapak Ibu akan memotivasi dan juga akan mengundang diri Bapak Ibu untuk menghasilkan hormon-hormon kebahagiaan yang lebih banyak lagi. Kalau hormon kebahagiaan itu akan tercipta pada diri Bapak Ibu, akan dihasilkan lebih banyak, maka Bapak Ibu akan lebih semangat kuliahnya. Bahagia. Nah, jadi kalau sudah semangat, energinya bertambah. Tapi kalau sudah, aduh capek kali, aduh dengan rentetan aduh lain-lainnya, ya itu akhirnya Bapak Ibu nanti akhirnya rasa ngantuk, tambah plus-plus, rasa pening, nanti dosen menjelaskan juga nggak paham, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, walaupun di samping itu masih ada faktor lainnya. Bu Nurainun ada mau disampaikan? Tadi Bu teringat ngomongnya Bu Herlina kan, di kasus anak saya juga Bu, memang ini ya orang tuanya nggak kenapa-kenapa, cuma kan waktu dia sekolah itu speak delay Bu, jadi kalau dia bicara itu nggak ada yang ngerti, jadi saya bilang oh iya pintar, nanti dia kalau nyanyi ke depan dia seneng kali gitu, kepercayaan dirinya memang bagus gitu, tapi nanti kepotong bebek angsa itu Bu, ujung-ujungnya li nah nih gitu kan, selesai dia Bu. Jadi kalau dia bilang dia nyanyi apa tadi saja ore, tak bilang gitu kan. Jadi rupanya kepala sudah berapa puluh tahun berlalu jumpa mamanya, Ustazah tahu nggak katanya si ini, katanya siapa namanya gitu. Dia udah jadi tentara di Batam. Loh, Masya Allah, iya Bu, iya gitu. Saya menganggapnya apa dia bisa jadi tentara karena ya ujung-ujungnya aja. Potong bebek angsa,
masuk Walili, Nah, itu ujung-ujungnya aja lah Bu, gitu kan. Ternyata dia sudah berhasil menjadi orang yang berhasil. Masya Allah Bu, iya, sekarang jadi tentara dia, kata mamanya gitu. Saya teringat anak saya tadi yang Masya dia speech Allah. delay. Tahun berapa Ujungnya itu, Bu? Tahun berapa siswanya yang speech delay itu, Bu? Berarti David delay-nya enggak berapa ya Bu? Udah tentara berapa tahun dia? Udah lama kali Bu. Orang saya ngajar tahun 97. Hmm, sampai sudah jadi tentara siswanya ya, Bu? Nah, udah banyak yang jadi tentara murid saya Bu. Masya Iya, Bu. Allah, luar biasa Bu Nurainun. Oke, Bapak Ibu yang lain saya undang untuk merespon. Jangan nanti waktu sudah habis, kemudian Bapak Ibu bertanya-tanya di grup, kenapa itu mati? Kenapa Bu? Kok Zoom-nya udah mati? Kok udah mati? Kalau sudah diakhiri, udah habis waktu. Jangan nanti udah habis waktu, baru Ibu menyesal, ingin bertanya-tanya. Terus sampai terbawa-bawa mimpi. Inilah Bu, masih ada waktu, kita tunggu, silahkan saya beri waktu. Karena pertemuan perkuliahan kita hari ini sudah pertemuan ke-14. Tinggal satu kali lagi pertemuan. Bapak Ibu, silahkan yang belum pernah merespon, silahkan merespon. Sebelum nanti saya tambahi tugas tambahan yang semestinya nggak saya tambahi. Karena kalau Bapak Ibu tidak pernah proaktif, tidak pernah merespon, ya, jadi saya dari mana memberikan nilainya? Kemudian nggak ngumpul studi kasus, mengumpul studi kasusnya juga ngasal aja gitu. Nah, jadi dari mana nilainya? Nanti Bapak Ibu sudah lelah-lelah, pengen kuliah, pengen segera sarjana, akhirnya kan sia-sia, sayang begitu. Ayo Bapak Ibu yang belum pernah bersuara, silahkan, saya belum kenal. Sampai udah mau selesai satu semester. Kalau Bu Sri Herlina, Bu Nurainun sudah hafal lah. Bu Popia juara 1. Siapa lagi? Favorit kita Pak Muhammad Yani. Bukan lagi. Ayo Bapak Ibu. Jangan nanti sudah mau ditutup semua angkat tangan. Bu Linda dulu kita dengar suaranya Bu Linda, silahkan. Bu Linda kita backgroundnya sama ya. Kompak ya Bu. Gini Bu, di kelas saya pun Ibu, ada anak juga yang kalau setiap paginya Bu, udah sampai di sekolah, teman-temannya lain pada duduk tertib, kita ajari menyanyi, duduk tertib gitu kan Ibu, mau mengikuti gitu Ibu. Tapi yang satu ini Ibu, kalau saya, maksudnya kita sebagai guru kan minta ampun juga Bu, nengok tingkah ya kan Bu. Lari dia keluar gitu Bu. Lari dia keluar, nanti kami kalau nggak sempat kami pegang tangannya Bu, lari keluar itu Bu, keluar kelas, di luar gitu Ibu kan. Nah, dia suka gini Bu, suka menghitung AC. Miss, AC kita itu yang di atas berapa? Saya bilang, hitunglah, coba hitung biar senang dia kan Ibu. Hitunginya Ibu. Udah itu yang di bawah berapa? Saya tanya juga gitu Ibu, agar dia senang Ibu. Dihitunginya Ibu memang. Udah itu Ibu, baru dia mau masuk Bu ke dalam kelas. Setelah di dalam kelas kan Bu, kita kasih pelajaran ke teman-temannya, dia nggak mau ngikut Ibu. Lari lagi keluar gitu Ibu. Kalau anak seperti itu Ibu, permasalahannya di mana gitu Ibu? Oke, kita tampung. Ayo Bapak Ibu, silakan merespon. Anaknya tidak fokus di kelas ini, siswa Ibu Linda. Tidak fokus di kelas. Kelas pun kan Ibu, temannya pada nulis, dia habis mukuli temannya tuh Ibu. Kalau nggak kita pegang gitu Ibu. Paksa saya dekati, duduk sama saya, di samping saya. Nanti saya kerja yang lain Bu, lengah sedikit, udah lari lagi Bu. Seperti itu Ibu, anak seperti itu maksudnya bagaimana kita ngapain dia gitu Ibu. Ya, Kadang ayo. kewalahan juga Ibu. Kita ngundang dulu ya Bu, kita undang dulu. Oh, Bu Tanti udah bangun tadi, Bu Tanti kayaknya tertidur depan layar. Tapi tertidur pun dipertahankan depan layar ya Bu Tanti, Masya Allah sekali. Tertidur tapi tidak bergerak. Mana yang luar biasa semangat Bu Tanti. Silahkan Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar tadi penjelasan dari Bu Linda, oh persis ada murid saya seperti itu, Bu. Tapi ada kasusnya, Bu. Orang tuanya bercerai, yang adik orang itu dua beradik, yang satu kecil dibawa mamanya ke Padang, yang dia sama bapaknya di sini. Itu anaknya itu lain, Bu. Dia suka mukul, suka gigit, suka mengganggu temannya kalau kita ajak dia belajar, dia nggak mau. Pokoknya kayak gitulah, Bu. Pusing kita mikirannya kan. Tapi terakhir saya dekati anak itu. Saya dekati, namanya Hafiz. Hafiz anakku, kenapa seperti itu, Nak? Iya, Bu, Hafiz nggak punya mama. Mama Hafiz kemana? Memang saya tahu kan. Mama Hafiz sudah pergi sama adik, Bu. Mana sayang? Ke Padang. Jadi Hafiz ini tinggal sama siapa? Tinggal sama kakek, nenek, sama ayah. Hafiz kenapa jahat sama teman-teman sayang? Hafiz suka gigit, suka mukul, nggak mau diam, ganggu teman. Habis dipukul terus sama kakek, sama nenek. Kalau habis salah dikit, habis ditendang, habis dipukul, habis dicubit. Oh gitu ya sayangnya. Oh, jadi akhirnya sampai di sekolah, terus saya tangani dia, Bu. Pas saya baru datang, Hafiz, dia pun panggil ibu, saya peluk, saya cium. Saya anggap anak saya sendirilah. Tapi akhirnya dia duduk di dekat saya. Terus sampai sekarang pun dia duduk di dekat saya. Kalau nanti dia datang, dia pun nggak mau duduk di dekat temannya yang lain. Duduk sama ibu satu pun lagi dia nggak mau. Tapi akhirnya alhamdulillah semenjak saya pendekatan, saya datang ke rumah kakek neneknya, saya bilang, oh Nek, kalau bisa, tapi kalau marah, kalau ada bandel, jangan dipukul ya Nek. Kita biarin aja lah, kasihanlah si Hafiz. Kan mamanya nggak ada. Macam-macam lah kata neneknya, gini. Kadang-kadang dia suka mobilan. Mobil-mobil temannya dibuangin. Saya tanya di sekolah. Habis kemarin lempar mobil-mobilan siapa ya? Si Yoga temannya kan. Iya Bu, habis dia ngasih pinjam dia Bu. Aku mau pengen mobil-mobilan Bu. Tapi ayahku nggak punya duit. Oh iya, hari Selasa. Kebetulan di sini hari Selasa. Pasar Bu. Hari Selasa, Ibu beliin mobil ya sayang. Mobil ke mana Bu? Ya habis mau nak. Itu Bu. Mobil habis maunya mobil yang angkat-angkat batu itu Bu. Yang ditumpah-tumpahin gitu. Oh iya, hari Selasa Ibu beliin sayang ya. Hari Selasanya saya ke pasar Bu, saya cari mobil 4 buah, saya antar ke rumah orang tuanya. Ini mobil untuk Hafiz, jangan dirusak ya sayang. Hafiz main-main pasir di sini anak ya. Jaga mainan Hafiz saya. Ya, alhamdulillah Bu sampai sekarang. Wih, anak itu udah patuh nulis. Ibu udah kayak anak sendiri lah. Dia pun udah menganggap saya seperti ibu sendiri. Model tadi lah sekolah kan. Ibu, iya nak sini nak. Nggak pandai, sini biar ibu ajarin. Pokoknya apa-apa lah, nanti mau pipis ibu. Habis mau pipis Bu, iya nak biar saya ajari. Biar saya antar, malah saya cebokin. Alhamdulillah Bu, habisnya sampai sekarang nggak bandel lagi. Pertama kali sekolah Bu, ampun kami. Seluruh wali murid pun marah Bu. Apa kata wali murid? Ibu, si Hafiz itu nggak usah diterima ya di sekolah ini ya. Loh, kenapa nggak boleh diterima si Hafiz di sini? Dia tuh nakal Bu, anak saya ditendang Bu, perutnya lah ditendang, pinggulnya lah ditendang, dicubit anak saya, dipukul anak saya, digigit, sampai berdarah-darah anak orang itu Bu. Iya, memang habis itu kayak gitu orangnya, tapi janganlah kayak gitu sama anak, nggak boleh. Seandainya lah anak kamu seperti dia, atau bukan kamu, atau ada anak keponakan kamu, anak saudaramu, kalian kan tahu, dia kan ditinggal mamanya lagi kecil sama bapaknya dengan ekonomi yang sangat miris. Bapaknya harus cari duit kemana-mana. Dia tinggal sama kakek neneknya yang udah tua, udah sakit-sakitan. Mungkin kadang-kadang dia dipukul neneknya lantaran pusing, nggak mau ada dimakan. Janganlah seperti itu Bu, nggak boleh. Harusnya ya di sini kita perlu, kita kasih duit, kita kasih uang. Kasihan kita. Semenjak dari itu barulah orang tua nggak komen. Biasanya Bu tiap hari komen orang tua. Memang Hafiz ini bandel Bu. Awal Sama Hafiz ini. semua. Ya alhamdulillah Bu sampai hari ini Hafiz Kamu ini udah nepon-nepon aja.
kan Bu, santun dia Bu, alhamdulillah. Berkat kasih sayang lah Bu, berkat pendekatan lah Bu, kayaknya kalau anak-anak yang seperti itu. Tapi kan kasusnya Bu, dia ditinggal Iya. ibunya, tinggal Jadi Bu Tanti terkait tadi dengan bagaimana kita memberikan respon terhadap lingkungan, dalam artian lingkungan ini yaitu siswa tadi kan termasuk dari bagian lingkungan peserta didik tadi, lingkungan sosial. Nah, jadi dalam hal ini tentu perlu kita juga mengedukasi lebih luas lagi, karena sebagaimana kita kemarin diskusi bahwasanya untuk mencapai keberhasilan dalam penerapan pendidikan inklusif ini tentunya harus melibatkan banyak aspek, begitu kan? Masyarakat juga perlu dilibatkan, disosialisasikan dan diedukasi lebih luas. Begitu juga untuk model kasus siswa seperti ini. Tadi kan ada siswa ada orang tua yang mengatakan bandel begini. Nah, itu kan akan terdoktrin ke siswa sehingga dia akan merasa seolah-olah divalidasi, aku memang bandel, maka dia akan makin menjadi-jadi untuk menunjukkan jati dirinya, aku memang anak yang bandel dan tidak disukai. Nah, itulah perlu kita untuk mengedukasi lebih luas lagi ke masyarakat, bahwasanya itulah kita sebagai pendidik, orang yang bertugas di dunia akademis, begitu. Bukan bodoh Bu, pintar dia Bu. Kalau kita ngajak dia umpamanya mewarnai, pandai dia Bu. Kita nyuruh dia buat puzzle, pintar dia. Cuman itu lantaran dia mungkin ibaratnya tuh dia saking terus kena marah, kena pukul, Kurang kena cubit perhatian sebenarnya sama itu, Ibu. mamanya itu kan. Jadi dia tuh merasa kayak gini. Aku bilang sama wali murid, gini loh ibu-ibu, mungkin perasaannya, kok aku terus dipukul ya, aku terus diperbudak ya, jadi aku balas sama orang-orang. Mungkin dia pikiran gitu Bu. Jadi kita tuh janganlah mandang sebelah mata. Malahan Bu, ada wali murid kadang berbondong-bondong ke rumah neneknya, ngadu mamanya sama neneknya kan. Malah wali murid, ibu kami kemarin 4 orang pergi ke rumah Apis, ngapain? Kami tuh rame-rame, si Apis anak kami dipukul. Ya Allah Bu, nggak usah lah Bu gituin si Apis, kasihan lah Bu. Seandainya nanti ada loh keluarga kita kayak gitu, apa kalian nggak kasihan? Ambil dari hati kecil lah Ibu. Mungkin saya lantaran udah 23 tahun saya di sini mengurus anak kecil, jadi hati saya ini udah kayak mana lah, dibilang nanti halus, mungkin ibu marah ya. Tapi kalau saya melihat anak-anak seperti itu, kita tuh harus turun tangan. Kita harus turun tangan, kita kasih uang. Malahan Bu, tiap hari Sabtu kami makan-makan, nggak pernah bak nasi ya kan Bu, nggak pernah bak nasi. Jadi saya tanya, Apis, kenapa nggak bak nasi sayang? Nggak ada nasi kami. Oh iya, biar ibu bawain nasi. Saya bawain nasi Bu. Malah bener tadi ibu, habis nggak ada duit Bu. Akhirnya habisnya ayah nggak cari duit, habis nggak belanja. Iya nak, ini saya kasih duit. Alhamdulillah semenjak itu Bu, habisnya udah berubah 100 derajat, nggak nakal lagi. Kalau dulu memang ya Bu, ambilnya batu bantu dilempar, diambilnya kayu itu balok, dilemparnya ke temannya. Memang pertama kali masuk angkat tangan lah semua wali murid Bu. Aku pun mikir gini, kayak mana anak ini? Nanti kalau ada anak korban, tentu kita yang kena kan Bu, kita sebagai guru. Akhirnya aku berpikir hampir sambil sholat tahajud lagi tuh ya Bu. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah saya bagaimana saya menghadapi anak ini, berikan saya petunjuk ya Allah, berikan saya kekuatan, keikhlasan menghadapi anak yang satu ini. Berikan saya jalan keluar ya Allah. Akhirnya mungkin lantaran memang mungkin doa-doa saya juga ya Bu, berkat kesabaran, keikhlasan, alhamdulillah saya sekarang udah bisa tersenyum Bu nengok anak saya itu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Tanti, hadir, luar biasa sekali, Masya Allah, luar biasa sekali perjuangannya dan ketulusannya ya Bu Tanti. Semoga ini bisa menularkan lebih luas lagi kebaikan-kebaikan untuk kita semua yang menginspirasi. Jadi maksud saya tadi begini Bu Tanti dan Ibu-Ibu serta Pak Muhammad Yani, bahwasannya maksud saya adalah kita perlu untuk mengedukasi lingkungan bahwasanya siswa inklusif itu kan ada kategorinya ya Bu, diklasifikasi. Ada yang permanen, semi permanen, dan ada yang terkena dampak dari faktor eksternal. Nah, jadi kalau salah satunya seperti ini, itu kan dia ada gangguan emosional secara psikologis. Nah, itu kan karena faktor eksternal. Faktor eksternal itu jika diteruskan, maka juga akan berkelanjutan menjadi betul-betul siswa ABK, begitu sebagai anak khusus. Nanti bisa emosionalnya menjadi permanen, kerusakan emosionalnya, ketidakstabilan emosional. Nah, artinya di sini perlulah mengedukasi lingkungan. Jadi sebagaimana
mana itulah makanya perlu rapat di sekolah diadakan bersama orang tua, menyampaikan dengan guru-guru lainnya kondisi siswa ini seperti ini, dari segi literatur apa kajiannya, kan begitu. Kalau siswa seperti ini latar belakangnya apa, kita edukasi lebih luas lagi. Nah, jadi para orang tua itu supaya saling bergandeng tangan, bukan malah menghakimi. Ayo kita bergandeng tangan, kita bergotong royong bersama untuk mendukung siswa ini. Itu butuh penanganan khusus bagi kita semua. Bersama-sama untuk mendukungnya, membantu dia untuk memahami dirinya dengan kondisi realita hidup yang harus dia terima. Nah, dia karena kurang kasih sayang, kita edukasi. Iya, Lingkungan pendidikan itu kita kurang edukasi. perhatian ya kita Jadi kita perhatikan. sampaikan seperti itu, Perhatikan lebih. bahwa seperti apa sebenarnya ini, anaknya begini. Nah, kita edukasi, jadi orang tua tidak salah paham. Artinya kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua kalau memang pemahaman orang tua itu masih minim. Maka itulah peran kita sebagai tenaga pendidik. Kita Pendidik. mengedukasi lebih luas. Nah, itu juga peranan dan maknanya kenapa kita mata kuliah ini dipelajari secara lebih mendalam dan terus-menerus kita kaji lebih lanjut. Begitu. Supaya kita juga bisa lebih memperluas pemahaman tentang penerapan pendidikan inklusif ini, itu Inklusif. supaya tidak terjadi diskriminasi lebih lanjut, gitu, supaya tidak salah persepsi, salah statement, begitu. Ini tadi saya melihat ada angkat tangan Ibu Nurmayati dan Ibu Mariani. Siapa ini yang duluan mau merespon? Silakan. Ibu Nurmayati atau Ibu Mariani? Ya Ibu Nurmayati udah nyasa nggak deras Bu, nggak kedengeran makanya jadinya turun tangan. Oh iya, baik Bu. Tapi kami dengar suara Ibu. Kalau Ibu mau ngomong mungkin nanti bisa didengar lagi. Ini handphone tadi dekatkan ke telinga Bu, baru Ibu ngomong. Ya, mana tahu kalau Ibu mau ngomong nggak? Iya, kita dengar kok semua Bu Nurmayati, jelas. Iya, oke. Tapi kameranya lihat ke atas nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, boleh Bu. Ini seperti yang disampaikan Ibu Linda tadi ya Bu, tapi sesuai juga dengan yang Ibu sampaikan sebentar ini, kita harus mengedukasi dulu lingkungan. Ini sama juga dengan hal yang pernah saya alami dulu, ada anak saya laki-laki, itu pas waktu masuk ke dalam kelas memang langsung lari keluar, bahkan sampai lompat pagar. Jadi gimana seakan-akan kita itu tidak bisa lengah sedikit pun, tapi setelah saya telusuri di keluarganya, ternyata anak ini di rumahnya selalu tidak ada selalu ada pembiaran. Jadi apapun yang dilakukannya semuanya dituruti karena memang namanya Giri Bu. Memang karena anak ini dia anak tunggal. Jadi segala sesuatu apapun yang dia mau selalu diikuti. Jadi pas sampai di sekolah dia merasa aturan yang harus diikutinya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi setelah ditelusuri ke rumah, ke tempat orang tuanya, ternyata anaknya seperti itu. Dan kita bisa mengambil tindakan, mungkin kita ajak dulu anak ini apa yang dia suka terlebih dulu. Tapi tadi kan Ibu Linda kalau tidak salah, anaknya suka menghitung-hitung di luar, apa yang ada di luar. Mungkin kita ajak dulu bermain. Belajar di luar mungkin Bu. Seperti yang kami lakukan juga waktu itu memang kita bawa dia mainnya di luar dulu Bu. Kita angsur-angsur gitu. Itu pengalaman saya Bu. Tapi udah beberapa tahun yang lalu sih Bu. Udah lama. Cuman itu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nurmayati. Sambung Ibu Mariani. Azan di sini tunggu dulu ya. Oke, sambil menunggu Bu Mariani. Bu Mariani masih menunggu azan ya? Nah, tunggu azan sedikit lagi Bu. Dekat azan. Oke. Baik Bu. Jadi saya lanjut di sini dulu ya. Bapak Ibu yang lain mau merespon dulu sembari menunggu Bu Mariani karena terdistract dengan suara azan. Tambahan sedikit. Iya, silahkan Bu Linda. Memang anak itu Ibu kami bawa juga untuk belajar di luar Ibu. Tapi setelah tak mungkin kita di luar aja kan Ibu. Setelah kita bawa masuk ke dalam seperti itulah Ibu. Nah, di dalam enggak betah dari itu Ibu. Terus dia ibu anak ini yang menjaga orang gitu Ibu. Orang tuanya bekerja.
Jadi saya tanyalah kepada yang mengasuh dia itu Ibu, yang menjaga dia. Neneknya itu pun bilang, di rumah pun seperti itu Ibu. Saya pun repot sampai pintu rumah nggak boleh dibuka itu Ibu. Kata asal terbuka lari keluar. Kata gitu Ibu. Udah itu anak ini kan supaya dia dengan seperti itu kita pendekatan, kita tanya ya kan Ibu. Namanya Farel Ibu. Jadi saya bilang, Farel kan anak baik. Kenapa sih mau lari keluar? Saya bilang gitu Ibu kan. Terus dia menjawab Ibu, enggak, Farel anak jahat katanya gitu. Farel mau ditangkap sama polisi nanti. Sampai bicara gitu Ibu. Saya bilang, enggak, Farel anak baik. Mana pula jahat, enggak pinter, mewarnai mau. Saya bilang, rupanya Ibu di rumah dia sama nenek pihak mamanya sering dimarahi. Neneknya suka bilang, anak jahat. Dia jahat. Iya. Jadi apa? Menjadi pencuri nanti besar, nggak mau sekolah, katanya gitu, katanya Ibu. Coba. Berarti itu mentalnya udah kena, Bu. Nah, itu Sering diapakan oleh neneknya. Mungkin itu bentuk ingin diperhatikan mungkin Bu Linda. Iya, kurang perhatian itu. Itu pola asuh yang salah. spesial lah dia yang saya pegang dulu Ibu, pegang, bujuk. Tapi kalau udah kita lengah sedikit, seperti itulah Ibu, lari keluar, mukuli temannya. Berarti dengan kata lain Ibu harus berusaha keras ini ya, tugas besar karena Nggak boleh kita lengah Ibu. sepertinya si Farel ini kan sudah terdoktrin ini Ibu. Iya, terdoktrin oleh neneknya. Iya, terdoktrin negatif. Jadi dia merasa dia yang negatif. Berarti kan kalau begitu harus arah sebaliknya. Kita arahkan pelan-pelan kan Ibu. Jadi pihak guru tentu harus berusaha keras lah, ini ekstra PR besar karena sudah terlanjur terdoktrin. Berarti Bu Linda dan rekan pendidik lainnya di sana mungkin boleh berkolaborasi Bu, bersilaturahmi ke rumah Farel, ya kan, dengan kondisi ini seperti apa gitu, bahwa Farel ini ya dengan bahasa Ibu yang bisa mudah dipahami oleh keluarga Farel. Mungkin kalau itu tadi neneknya ya, orang tuanya mungkin tidak ada ya Bu, atau jarang di rumah sih Bu mungkin ya. Ya, pagi kerja Ibu sampai sore, sampai malam baru pulang gitu. Berarti kesehariannya diisi sama neneknya begitu kan? Karena kan kalau nenek biasa kan dia tidak paham, karena kalau nenek-nenek yang saat ini sudah nenek-nenek berarti kan pada masa eranya itu dulu kan model pendidikannya adalah semua anak itu patuh, tidak boleh kritis. Nah, mungkin anak sekarang kan aktif. Banyak larangan berarti sama neneknya. Jadi mungkin menurut neneknya kan karena si cucu ini aktif, jadi dikira kan bandal. Nakal. Begitu. Jadi kurang saran perhatian. boleh pelan-pelan Bu Linda. Tapi biasanya ya kan Bu, kalau nenek-nenek itu lebih sayang ya Bu sama cucu ya kan Bu, dibanding terkadang lebih dari mamanya ya kan Bu, orang tuanya gitu ya kan. Aneh juga saya nengok nenek seperti itu. Ada juga loh Ya, Bu, Bu, nenek-nenek juga ya. gitu. Iya. Lantaran sayangnya itu, jadi cucunya itu melonjak. Ya kan Bu. Iya. Terkadang kan nenek-nenek itu lebih mengetahui gitu karakter anaknya, karakter anak gitu, karakter cucu lebih dewasa, kadang gitu ya kan Bu. Ya nggak jauh bedanya kayak anak-anak saya sendiri aja lebih dekat ke neneknya gitu, karena merasa neneknya tuh lebih mengayomi gitu, lebih sayang gitu ya kan Bu. Istilahnya nenek tuh lebih memahami gitu karakter anak-anak ini gitu kok. Tapi beda dengan kejadian sama Bu Linda tadi gitu Bu. Apa namanya, mungkin begini Bu, mungkin ini boleh jadi kita kan tidak kenal juga, yang ini hanya berdasarkan persepsi kita bersama dari kita Bu Linda. Jadi mungkin boleh jadi bukan neneknya tidak sayang, mungkin cara ekspresi sayang itu belum tentu tepat gitu. Mungkin itulah cara sayangnya, memanjakannya kita nggak tahu, karena rata-rata nenek-nenek itu kalau sama cucu memanjakan, dikira memanjakan itu sayang begitu. Akan pasti beda di mana-mana itu perlakuan nenek ke cucu daripada orang nenek tua. ke anaknya. Orang tua ke anak pasti berbeda.
begitu. Betul. Jadi mungkin banyak faktornya itu ya Bu Linda. Nanti Orang kan nggak melihat umur gitu, Bu. Masa Sampai ada masih kecil itu istilahnya itu kata mama bisa awak, nenek nggak malu minta makanan untuk cucunya, tapi ya, kalau untuk makannya malu gitu. Kalau diperwir untuk cucuku gitu loh, orang tuh lebih iya. sayang untuk cucu. Nah, gitulah istilah orang Melayu, Bu. Kalau minta cicil atau cucuku, kalau untuk anak mereka malu, tapi untuk cucu Untuk yang cucu nyaman enggak? baru katanya. Iya benar Bawa itu. nama cucu ya Bu Ainun. Ibu Teti gimana Ibu Teti, Ibu Ernianti, Ibu Iya, Yelmita, iya Ibu Ibu, Sandra, Ibu Nuni, mana suaranya? Ibu. Ibu Zulfina, Eh, Ibu Erni silakan. ini dia ya. Sudah Bu, sudah hidup suaranya. Silakan sudah bisa bicara Bu, sudah hidup. Ibu, Iya Ibu Erni. ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Mariani jadi tertinggal ya nanti ya Bu Mariani. Ayo Bu Ibu, Erni. tadi Bu, maaf izin sambil ngurus mertua bentar ya Bu. Maaf teman-teman sebentar saya potong. Maaf ya Bu. Silakan Bu Samsiri, nggak apa-apa Bu Samsiri, silakan. Ya Bu Ernianti. anak saya Ibu ada satu orang juga kayak gitu Ibu, sedang bermain waktu pembelajaran awal dia suka mengganggu teman, kita menendang teman Ibu. Jadi kalau didampingi Ibu, dibawa ke dekat saya, dia keras-keras ingin lepas Ibu, lalu kan kalau dibilang dia selalu mengejek guru Ibu. Ya kayak gitu nih Bu, kalau enggak pinggulnya digoyang-goyang kalau dibilang Ibu nih. Waduh, sudah 25 tahun ya di guru, baru kali ini namanya anak yang seperti ini. Ya Ibu, udah aja lah, nggak usah lihat dia. Dibilang kayak gitu sama temannya kan Ibu. Kalau temannya main Lego, main balok, main apa saja Ibu, ditendang, diraba-raba aja temannya terus Ibu. Jadi, waduh bagaimana ini Ibu, kan kami ada guru 2 orang Ibu kan. Jadi bagaimana caranya Ibu gitu. Kalau di rumah memang dia kayak gitu Ibu, mungkin di rumah waktu dia umur 4 tahun lah Bu, temennya memang sering orang dewasa Bu, mungkin pengaruh itu entah bagaimana lah itu Ibu. Di rumah mamanya pangeran disediakan Bu, kayak gitu juga Ibu. Jadi di sekolah, aduh bagaimana ini cara, anak ini memang uh, anak juga bagi kami Bu, bukan orang lain, tapi dia enggak, sama guru yang tema juga dia enggak takut Ibu. Jadi bagaimana ini cara mengantarnya, waduh gitu. Selalu bilang ganggu teman aja, diraba-raba teman terus Bu. Jadi bagaimana ini Bu? Mungkin emosinya yang terlalu tinggi mungkin ya Bu ya. Kalau disuruh nulis dia mau Ibu, pintar dia. Jadi bagaimana ini cara mengatasi anak yang kayak gini Ibu? Apanya? Mungkin emosinya yang terlalu tinggi Ibu ya, tidak terkendali mungkin itu ya. Mungkin Ya. itu. Ya Bu, kita tampung Bu, kita tampung. Ini masih banyak ini ide-ide brilian yang luar biasa ini. Tenang ya, kita bersama ada di sini. Oke, Bu Nuni dulu, apa Bu Teti, atau siapa nih? Baik, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang seru ya Bu, kalau kita mendengar cerita dari teman-teman bagaimana dengan anak-anak di sekolah. Memang rata-rata, mungkin hampir rata-rata setiap sekolah memiliki anak yang kelakuannya hampir sama. Yang unik. Yang unik. Anak yang unik. Ya, mereka unik. Tapi insya Allah tempat saya Bu, mungkin karena kami apa ya Bu, untuk saat ini masuk ke semester 2 udah mulai kondusif. Jadi untuk anak yang hiper atau yang maksudnya yang seperti ADHD itu sudah mulai tertangani dengan kami. Untuk anak-anak yang seperti yang Ibu bilang tadi, banyak maksudnya nggak mau diam, itu biasanya kami akan cenderung gimana ya Bu, satu gurunya yang memegang. Kebetulan tempat kami memang ada 4 kelas. Khusus saya tidak mengajar karena saya saya khusus menangani anak-anak yang seperti itu, yang maksudnya berarti Ibu GP yang unik ya lah. Bu.
Ibu Yang GPK, unik. Bu Nuni GPK. Saya di sekolah, kepala sekolah, Bu. Cuma saya tidak pegang kelas, jadi kawan-kawan yang pegang kelas. Nanti ketika mereka menangani anak-anak yang itulah saya yang akan memegang. Jadi tidak mengganggu kawan-kawan yang ada di dalam kelas. Oh, berarti Jadi Ibu double ya, Bu. Bu Nuni berarti Iya. sebagai Kepsek dan juga sebagai GPK, guru pendamping Ya, khusus ya. Nah, itu yang saya kerjakan di sekolah. Jadi nanti ketika ada seperti anak Bu Linda nggak mau masuk, itu kerjaan saya. Ayo kamu mau apa di luar kan gitu. Saya selalu seperti itu dulu. Bu Nuni Eh, sendiri, itu Bu Nuni sendiri atau ada Saya tim? sendiri. Iya, saya sendiri karena dalam setiap kelas memang selalu ada Bu yang kasus seperti itu ya. Cuma kebetulan tidak bersamaan harinya, gitu. Jadi kita tangani gitu. Jadi kalau misalkan anak yang nggak mau masuk, itu saya kawani dulu di luar. Abang mau apa kira-kira? Hari ini kita mau apa Bang supaya seru kita main di luar, seperti itu. Nanti apa keinginannya kita turuti Bunda. Abang mau ini aja, oke, ayo kita ambil bola. Tapi nanti kalau sudah selesai kita ke dalam ya Bang. Ya, jadi insya Allah Bu, selama saya memegang, kecuali kalau yang anaknya benar-benar inklusifnya parah seperti yang pernah kami tangani dulu yang bisu dan tuli, itu memang kami agak kewalahan. Terus Ya, satu lagi itu yang yang anak permanen ya Bu. ABK-nya autis permanen. level tinggi Bu. Saya juga pernah memegang anak autis level tinggi. Jika dia datang, pasti dia ambil sapu untuk dikeker-keker tuh Bu. Itu selalu yang dikerjakannya setiap hari nggak pernah lupa dengan kejadian itu. Jadi nanti ketika anak yang autis ini dia datang, cepat kami sembunyikan sapunya supaya dia tidak dengan fokus sapu itu diputar-putar di depan matanya. Jadi kami pun berkolaborasi dengan orang tuanya. Kami tanya dan alhamdulillah untung anak yang autis ini memang orang tuanya kan istilahnya menengah ke bawah ya Bu, nggak mampu dia menyekolahkan ke sekolah autis, jadi minta tolong ke kami dan kami pun berkolaborasi. Kalau di rumah seperti apa, kalau di sekolah nanti kita akan coba ikuti mamanya. Kebetulan mamanya tuh lembut, alhamdulillah tahulah gimana cara menangani anaknya, itulah kami ikuti di sekolah. Jadi kami selalu bekerja sama dengan orang tuanya ketika ada anak-anak yang punya istilahnya kejadian istimewa unik gitulah. ya yang seperti itu. Jadi itu yang seperti anak ADHD yang sekarang kami tangani, hampir seperti itu juga Bu. Anak ini nggak mau diam. Awalnya kami pikir dia kecerdasan kinestetik karena memang nggak mau diam. Dia selalu mengganggu kawannya. Kami kasihlah trik ketika dia belajar, kami kasih kegiatannya yang banyak berlari. Istilahnya begini, ketika mereka mau belajar mengenal huruf, untuk anak yang satu ini kami sembunyikan bola yang ada hurufnya. Dia cepat mencari, itu paling suka dia. Nanti kalau sudah mulai agak tenang, baru dimasukkan sama gurunya yang bergabung dengan kawan-kawannya yang kalau sudah mulai tenang. Sekarang pun seperti itu, alhamdulillah sudah mulai tenang, anaknya tidak terlalu aktif lagi. Ternyata ketika kami tanya ke wali kelasnya, Bun, ini kecerdasan kinestetik enggak Bun, ternyata dia daya tangkapnya tuh kurang. Memang dia tuh bergerak aktif terus bergerak terus. Jadi saya sempat tanya juga di sekolah autis ciri-ciri seperti ini, kayaknya ADHD tuh Bu Nuni. Coba bilang sama ibunya kurangi kalorinya, kurangi karbohidratnya. Jadi disuruh dia diet. Gulanya juga. Dia diet. Akhirnya saya kasih tahu juga ke mamanya, coba Mama kita ini kan ya, kita kolaborasi dengan mamanya, pokoknya ngomongnya yang pelan supaya tidak tersinggung. Seperti itu. Ayo kita coba, yuk Mama seperti ini. Dan alhamdulillah itu terlaksana. Mamanya juga mau dia mencoba untuk tidak ngasih susu lagi ke anaknya, tidak lagi makan yang banyak nasi gitu. Kalau makan buah hanya dikasih pisang saja Bu. Karbohidratnya juga dikurangi dan mulai kondusif, maksudnya sudah bisa dia fokus. Nah, seperti itu Bu kalau di tempat saya. Ampun. Bu Nuni. Ya Bu. Kira-kira Bu Nuni setuju nggak? Aduh. Kalau pengalaman ini memberi manfaat lebih luas lagi. Maksudnya Bu untuk anak yang inklusi? Jadi kalau Bu Nuni setuju, kan Bu Nuni itu udah banyak itu ngalamin, menghadapi,
ya, Iya. siswa-siswa. Udah bertahun-tahun ngajarnya cukup lama dan sudah banyak klasifikasinya. Seperti tadi siswa ibu yang dikira autis, ternyata bukan autis. Nah, jadi dari kisah real ibu tadi, boleh nggak itu diabadikan dan membagi manfaat yang lebih luas? Nah, gitu. Nah, Jadi dalam bentuk jadi tulis, Bu. dengan iya, kira-kira Bu Nuni setuju nggak? Saya coba ya, Bu. Saya Nah, coba nanti jadi saya ini buatkan. Bu Nuni, kan nulis itu kan nggak bisa sebentar. Jadi Iya. Ibu Nuni data dulu. Ada berapa kisah yang Bu Nuni masih ingat gitu misalkan. Ada berapa kisah? Satu kisah si ini, sepintas-sepintas dulu buat draftnya. Oh Ini iya, kita bikin kerangkanya dulu ya, Bu. Iya, Bu. Gimana Bu Nuni? Kita buatlah dulu kerangka ceritanya dulu ya dari Iya, pengalaman-pengalaman. jadi supaya nanti Bu Nuni tahu tahapannya. Oh, setelah ini aku mau menceritakan siswa yang ini, ya gitu. Jadi dari observasi awal itu kan tadi namanya observasi, gejala-gejalanya seperti ini, kasusnya seperti ini, kolaborasi yang Ibu lakukan bagaimana? Ibu berkolaborasi ke tenaga ahli juga, Ibu berkolaborasi ke orang tua. Jadi dukungan segala aspek bagaimana Ibu sudah terapkan dan apa hasilnya. Nah, situ saya kira itu sangat bermanfaat sekali sehingga nanti guru-guru yang lain ketika membaca pengalaman ibu ini bisa menjadi tambahan ilmu begitu Bu Nuni. Ya, betul Bu, setuju Bu. Setuju Bu Nuni. Nah, itu jadi nanti dibuat itu pasti saya kira banyak sekali. Iya. Pengalaman dengan sekumpulan kisah atau pengalaman tentang anak inklusif gitu ya, Bu? Iya, boleh. Itu nanti kalau Ibu nanti mau ditambahi dengan pola leadership yang Ibu terapkan. Kan Bu Nuni kepala sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah peran Bu Nuni di situ, Bu Nuni memang tidak mengajar di dalam ruang kelas, tapi Ibu berperan sebagai guru dan pendidik di luar kelas. Apa peran Ibu di situ? Menjaga keseimbangan kan, supaya siswa yang hadir bermasalah pada hari itu, kan kita tidak tahu setiap hari mereka menghadapi masalah. Jadi tidak mengganggu guru inti yang dalam proses pembelajaran reguler. Nah, itu kenapa strategi itu Ibu laksanakan? Gitu Bu Nuni. Nah, jadi strategi leadership yang Ibu terapkan itu seperti apa? Ibu ceritakan semua, tuliskan. Tapi itu tadi dengan catatan buat dulu draftnya. Poin-poinnya supaya Ibu nggak lupa. Oh iya. Boleh Bu? Ya, siap Bu. Jadi dicicil ya Bu Nuni. Bu Nuni satu lagi saya mau ngecek lagi. Tunggu ya Bu Mariani, masih ada sedikit waktu kita. Pak Muhammad Yani yang keren dan paling ganteng di kelas ini. Halo Pak Muhammad Yani. Iya Bu. Iya. Pak Muhammad Yani kita sudah mengakui bersama bahwa Pak Muhammad Yani ini Masya Allah keren. Luar biasa menginspirasi. Jadi boleh nggak inspirasi yang sudah Bapak sering sharing ke kami setiap pertemuan selalu menginspirasi, boleh nggak Pak dibagi Pak lebih luas lagi? Ya Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini deal dulu Pak. Deal dulu. Kalau Bapak hanya merespon di ruang Zoom ini, walaupun kita bisa share melalui YouTube, tapi kan nggak semuanya tersampaikan. Masih banyak permata-permata yang Bapak simpan itu. Saya yakin itu. Ibu. Ya silakan Pak Muhammad Yani. Iya, baik Bu. Karena kita kuliahnya udah dari tadi gitu ya Bu. Udah berbagai macam mata kuliah yang kita pelajari. Yang terakhir, yang sebelum Ibu ini tadi kan kita belajar tentang neuroscience. Ya, sehingga di dalam pembahasan itu bisa disimpulkan dengan mata kuliah yang Ibu sampaikan dan dengan cara Ibu memaparkan dan menyampaikan mata kuliah ini. Kenapa? Tadi ada beberapa teman-teman yang hadir pada hari ini di dalam Zoom ini, Bu. Kita sebagai guru PAUD itu kan dituntut bagaimana kita memberikan pendidikan yang holistik
terhadap anak usia dini. Kita memberikan teori-teori bagaimana kita menciptakan lingkungan yang nyaman, sehat, mengembirakan. Namun ibu-ibu yang hadir pada hari ini ada juga dia yang merasa kok kita dituntut memberikan sesuatu ilmu menyenangkan, bermakna, dihargai, disayangi. Tetapi tak kalah juga ketika kita menerima pembelajaran, kok kayaknya nggak seperti itu juga ya. Kita butuh juga yang seperti itu katanya gitu, Bu. Jadi curhat juga dia, Bu. Jadi sehingga eh, berbeda dengan yang Ibu sampaikan. Kenapa? Karena mungkin Ibu dari pendidikan inklusi atau memahami dengan bagaimana itu pola interaksi manusia. Jadi sehingga Ibu dosen selalu memahami bahwa yang hadir pada hari ini yang kita ajar itu manusia. Terkadang perasaannya itu galau, terkadang dia itu kurang konsentrasi, terkadang dia itu sedih. Namun tidak semuanya begitu, Bu. Tidak semua dosen yang memahami apakah mahasiswa saya ini dalam keadaan fit atau tidak. Yang penting cara metode pembelajarannya langsung aja. Nggak mau tahu, mau terima atau tidak terima, mau keberatan atau tidak keberatan, mau sedang sakit, mau sedang ada persoalan, enggak itu, enggak care. Yang penting materi harus saya sampaikan. Diterima tidak terima itu terserah Anda, mau ikut atau tidak ikut kan gitu. Jadi sehingga karena di sini kita yang belajar di sini semuanya akan mengajarkan atau akan mentransfer ilmunya kepada orang lain, namun para yang hadir itu kan butuh juga dengan pembelajaran yang beliau berikan. Karena secara teori kita kan selalu belajar. Ketika seseorang itu menerima suatu rangsangan itu dengan baik, dengan senang, dengan menyenangkan, maka dia telah mencintai pembelajaran yang diberikan. Jadi ketika dia telah menyenangi dan mencintai pembelajaran yang diberikan, maka itu cepat menyerap di dalam memorinya. Tetapi ketika mendengar nama dari mata kuliahnya aja atau dari nama yang memaparkannya aja dia udah merasa ketakutan atau merasa kurang nyaman, itu susah juga nyambungnya, Ibu. Jadi berlaku juga bukan untuk anak ABK, orang-orang reguler kayak kita ini merasa juga gitu, Bu. Jadi sehingga setelah kita mempelajari ini, bagaimana kita bisa memberikan suatu pembelajaran itu disesuaikan karena kita menyadari bahwa yang kita ajari itu manusia, Bu. Jadi sehingga kesimpulan pendeknya bagi saya gini aja, Bu. Manusia itu adalah apa yang ada di dalam pikirannya. Ketika dia berpikir yang baik-baik, maka baiklah dia. Ketika dia berpikir yang tidak baik seperti yang Ibu sampaikan, kalau dia bilang, oh dia mengantuk, ini tidak menarik, ini susah. Memang susah. Tetapi ketika kita itu menyenangkan, kita bilang itu baik, semuanya itu baik, apapun keadaannya. Nah, apalagi yang disampaikan tadi, ketika kita punya anak yang seperti ini, yang disampaikan lalu khusus kita yang Muslim kan memang begitu. Semua yang diberikan itu merupakan titipan. Nah, jadi ketika kita gagal menjaga dan membina titipan itu, maka itu merupakan sesuatu yang salah atau berdosa. Apalagi sempat melontarkan atau memikirkan bahwa itu menjadi hal yang tidak baik atau menjadi suatu beban. Nah, seperti yang disampaikan sama Bu Herlina tadi, saya melihat begitu berperasaan sehingga dia itu susah untuk memendung perasaannya. Jadi sehingga memang itulah kebiasaan manusia, dia itu selalu sadar akan sesuatu itu ketika itu telah terjadi. Nah, jadi sesal kemudian tiada guna kan begitu, Bu. Jadi sehingga ada juga kasus yang menginspirasinya, Bu. Ini tetangga saya ini, Bu. Dia orang Medan, Nasrani. Nah, dia itu tinggal di Medan, merantau ke Pekanbaru, terus kayak ekonomi orang tuanya itu memang di bawah standar. Kalau aku kuliah, kalau aku minta sama mamaku, terkadang garam aja yang dikirim. Masa garam dikirim dari Medan ke Pekanbaru, kan lebih mahal ongkosnya ketimbang garamnya gitu. Cuman dia punya motivasi, dia punya keinginan untuk bagaimana dia itu bisa berubah dengan baik. Lalu dia berdoa. Jadi karena kami itu berteman dengan dia di tetangga, lalu kami bertanya,
Haited ya. Apanya doa kau tadi? Aku berdoa, aku akan mendapatkan apa yang belum pernah aku dapatkan, aku akan merasakan apa yang belum pernah aku rasakan. Dua itu aja. Kalau aku doanya banyak-banyak, nanti Tuhan Yesusnya bingung katanya. Jadi sehingga berjalan waktu, ternyata benar itu Bu. Doanya terkabulkan, dia menjadi orang kaya, eh, karena suaminya kaya, tinggalnya di Amerika, duitnya banyak, dia bisa membeli apa saja. Yang biasanya wajahnya biasa saja, wajahnya agak hitam, karena duitnya udah banyak, nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan ini, dia cuma makan buah aja. Ternyata berubah, jadi cantik. Cuma nggak punya anak, karena doanya dia lupa bahwa dia tidak pernah berdoa untuk mendapatkan anak. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yani curhat ya. Itu dia ya Pak. Pak Yani. Ya, singkat Singkat padat padat. Akhiri dengan cerita yang indah. luar biasa. Tapi tadi tawaran saya deal kan Pak Muhammad Yani? Terima nggak Pak? Insya Allah Bu. Iya. Nah, Muhammad itu Yani yang kita punya 2 tunggu. minggu lagi ya Pak. Boleh ya Pak? Ya, jadi Bapak Ibu yang lain kita tunggu juga kisah inspirasinya, boleh dicicil ya dari sekarang. Boleh dicicil. Jadi saya kira kita mata kuliah pendidikan inklusif tidak usah bingung, tidak usah repot. Buku sudah banyak. Itu kalau kurang nanti saya tambahin lagi, saya share lagi di grup. Bapak Ibu, saya takut ini ditutup sama admin ya, karena waktu udah lewat. Nanti saya lagi jelaskan tengah-tengah terputus. Intinya saya terima kasih banyak. Saya agak ngebut ya, karena ketakut dimatikan. Saya terima Iya, kasih Bu. banyak untuk keaktifan hari ini. Ada 12 nanggung dalam artian Bu Mariani belum jadi kepotong. Jadi 12 nggak penuh ini ya. Nah, ini salah satu indikasi bahwa kelas kita alhamdulillah penuh makna dan berkualitas karena semua aktif dan interaktif, semuanya penuh semangat berbagi. Jadi Bapak Ibu, itu yang perlu kita kembangkan lagi dan terus untuk menciptakan pembelajaran yang memunculkan rasa bahagia ya Pak Muhammad Yani. Rasa bahagia untuk siswa-siswa kita, bagaimana mereka menyenangi itu. Jadi mulai dari kita yang bahagia dulu, kita ikhlas dan tulus, kita saling memahami sebagaimana penerapan pendidikan inklusif dengan empati yang lebih tinggi, rasa cinta yang mendalam, dan mengembangkan potensi serta selalu berhati luas, berlapang hati, berpemikiran luas, dan saling memahami dan penuh pengertian, serta cinta yang tanpa batas, kasih sayang yang tanpa batas. Kita mengajar di level apapun, insya Allah dengan diawali rasa cinta akan mengundang cinta yang lebih luas, dan setiap pertemuan kelas kita juga akan diakhiri dengan rasa cinta yang lebih luas. Sebagaimana doa kita tadi di awal, di pembukaan kelas, kita berdoa supaya diakhiri dengan hati yang lebih bahagia pada penghujung kelas kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang tadi udah ngantuk udah makin segar, yang tadi kira-kira kurang semangat lebih semangat, yang tadi agak-agak sedih, agak-agak dirundung masalah atau apa, mudah-mudahan lebih tercerahkan. Semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan Semangat, Bu. selalu Semangat, Bu. tulisannya supaya nanti bisa lebih manfaat untuk masyarakat luas lagi. Ya Bapak Ibu, semuanya saya tutup, daripada ditutup sama admin, kita tutup duluan. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiril mukminin. Saya sebagai hamba Allah bersyukur penuh nikmat karena hari ini bertemu Bapak Ibu guru yang luar biasa hebat, dan hati saya makin bahagia dan sangat beruntung. Iya, bertemu Bapak Ibu yang penuh cinta semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk segala kasih sayang dari Bapak Ibu dan cinta. Ibu. Assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat. Pak Yani. Pak Yani Saya jadi bawa mantap, juga, Pak Pak Yani. Pak Yani, you are the best. Ya, udah jadi